Perkenalkan, nama saya Christian Daniel Anugrah Kripowan dengan NIM 230211060095. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan komunikasi data, yaitu tugas lab 4.6.6 atau View Word and Wireless NIC Information. Jadi yang pertama di sini objektif kita pada tugas kali ini akan mengidentifikasi dan bekerja dengan network interface card yang ada di dalam PC. Lalu mengidentifikasi menggunakan sistem tray network connection pada Windows ini. Nah, di sini kita langsung saja ke require resource. Ada satu PC dengan Windows, dengan dua internet dan dengan dua network internet face card yang wired atau kabel dan wireless. Kita langsung saja ke part satu. Jadi di sini part satu kita akan mengidentifikasi network interface card yang ada pada PC kita. Nah, yang pertama step satu. Jadi pertama kita buka control panel, control panel. Nah, pada control panel ini kita buka network untuk internet, terus ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Nah, inilah NIC yang digunakan. Di sini ada Ethernet untuk kabel. Namun saya tidak memiliki kabel yang cukup panjang untuk mencapai router yang ada di rumah ini. Lalu selanjutnya ini ada wireless atau WiFi. Nah, yang kedua saya. Video wireless NIC. Pada step 2 kita mencari wireless connection. Ini sudah terkonek. Jika disable, tapi kita akan connect jika disable. Tapi ini sudah enable, jadi saya tidak perlu mengenable-nya kembali. Dan wireless network WiFi-nya sudah terkonek. Jadi tidak perlu connect dan disconnect ini. Nah, pada wireless connection ini klik start, kita klik status, kita klik status, kita klik status. Nah, ini statusnya. Jadi di sini nama SSID-nya saya menamakan error dan ini untuk speed ini 26 Mbps per second. Selanjutnya pada langkah kita disuruh mengecek details yang ini. Nah, ini detailnya mulai dari description ini dan untuk MAC address seperti MAC address of your wireless NSA. Nah, di sini. Nah, di sini pertanyaannya, do you have multiple IP4 DNS server listed? Atau di sini kita mempunyai lebih dari satu IP4, tapi di sini saya hanya mempunyai satu IP4. Jadi saya tidak perlu menjawab ini. Kita tinggal lanjut saja. Nah, pada langkah F, kita disuruh membuka command prompt. Membuka command prompt. Nah, pada command prompt ini, kita disuruh type ipconfig al. Nah, config al. Nah, close to command. Nah, pada prompt ini, sini kita disuruh untuk mencocokkan
mencocokkan atau mengecek apakah sama di bagian status ini pada CMD ini. Dari sini semuanya ini. Nah, ini untuk adapter WiFi-nya sama ya, deskripsinya. Ini untuk MAC address-nya, dan ini untuk IP4 servernya sama. Selanjutnya, pada langkah G, close the comments and the network connection details. Close. Oh, ini juga harus kalau kita masuk di sini, statusnya kita ke wireless properties. Lalu dalam wireless properties ini, pada langkah ini, kita cek security type. Ini untuk security type-nya ini. Nah, di sini tunjukkan ada security type dan encryption type-nya, encryption type, dan juga ada password security-nya, password network security-nya. Ini untuk show character pass. Lalu selanjutnya, di sini kita disuruh untuk ngecek di sini lalu connect disconnect. Kita disuruh untuk ngecek di sini lalu ya, di pilihan itu akan keluar SSID. Ke sini di sini untuk connect disconnect. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa SSID yang ada di sini. Dan ini koneksi yang sering kita gunakan atau SSID kita. Nah, selanjutnya join the other wireless network SSID listed. Klik SSID you want. Nah, di sini disuruh untuk menjoin SSD lain, tapi saya tidak tahu passwordnya. Jika kita ingin join ke yang lain, kita tinggal klik connect dan mengisi passwordnya. Connect dan mengisi passwordnya. Tapi di sini saya tidak mengetahui passwordnya. Namun di sini saya tidak dapat. Nah, kita lanjut di sini ke step 3. Nah, di sini sama seperti step 2, namun ini menggunakan kabel atau Ethernet. Namun pada awal saya sudah bilang, saya tidak mempunyai kabel yang dapat mencapai router saya. Sama seperti tadi juga, saya tidak akan dapat mencapai router saya. Tapi untuk di sini, sama seperti tadi, kita akan compare dari CMD. Kita akan compare. Nah, di sini juga ditulis untuk IP config all. Nah, nah, oke. Namun dia ada di bagian sini, di bagian ini. Tapi karena saya tidak menggunakan internet,
dia akan jadi begini dia sudah terkonek, media disconnected. Tekan lanjut saja, kita langsung lanjut ke part 2, identify and use the system tray network icons. Kayaknya ini mengidentifikasi dan menggunakan sistem tray network icon. Pada part 2 ini kita buka sistem tray di sini. Maaf, saya tidak memasukkannya. Masuk saya di sini. Masuk di sini. Nah, masuk ke Wi-Fi network and internet. Oh, di sini sudah tidak ada ya. Kita di sini disuruh change adapter. Di sini disuruh change adapter. Tapi saya akan langsung saja ke menu yang ditentukan tadi. Lalu kita klik pada Wi-Fi dan disable. Kita disuruh disable, Wi-Fi and select disable. Disuruh untuk disable. Ini ya. Tapi mohon maaf, di sini saya merekam menggunakan Zoom. Menggunakan Zoom, jadi apabila saya mendisable WiFi ini, maka proses perekaman saya akan dihentikan. Karena saya tidak menggunakan NIC, tidak menggunakan internet. Tapi jika kita mendisable WiFi pada bagian ini, oh ya, pada bagian ini, yang di sini akan hilang. Ini WiFi-nya, SSID-nya akan hilang. Namun saya menggunakan Zoom, tapi kalau salah satu dari WiFi dan internet tidak ada, kita akan diminta untuk troubleshoot. Troubleshoot. Ya, minta untuk troubleshoot. Pada part 2 dan part 3 ini, part 2 dan part 3 ini, ya, part 2, part 2 dan part 3. Misalnya ada, misalnya saya mau disable saja menggunakan Ethernet, disable saja menggunakan Ethernet, dan yang tidak ada. Nah, kalau internet tidak ada, begini, pada step satu kita hanya disuruh mendisable wireless. Tapi pada step kedua ini kita disuruh mendisable keduanya Ethernet dan WiFi. Namun saya tidak bisa melakukannya karena mereka menggunakan Zoom. Jadi kita lanjut saja. Selanjutnya reflection question atau ini ya. Why would you active more than one NIC on PC? Kenapa kamu mengaktifkan lebih dari satu NIC di dalam PC tersebut? Sebenarnya untuk saya hanya menggunakan satu NIC saja, yaitu WiFi, karena infrastrukturnya yang ada hanya memungkinkan untuk menggunakan satu NIC-nya. Tapi juga kita bisa menggunakan dua NIC kok, tergantung dari kita saja. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.